Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hello Delvers. Di video kali ini, Tamara Delv akan membahas mengenai insiden yang terjadi pada penerbangan Air Canada 680. Nah, insiden pada penerbangan ini disebut-sebut erat kaitannya dengan tragedi yang menimpa Air Canada 797. Apa sebenarnya kaitannya antara dua tragedi penerbangan ini? Kita take off ke kronologi. Pesawat yang terlibat dengan insiden penerbangan Air Canada 680 adalah sebuah pesawat DC-9 yang terbang pertama kali di tahun 1968. Saat itu, pesawat telah mengumpulkan 28.425 total jam terbang dan memiliki kode registrasi yaitu CFTLU. Ada dua orang pilot yang menerbangkan pesawat. Yang pertama adalah Captain George D. Gill. Usianya 44 tahun. Beliau telah memiliki 13.864 total jam terbang. Sebelum menjadi pilot dari Air Canada, beliau merupakan pilot dari Royal Canadian Air Force. Kemudian di tahun 1966, beliau baru bergabung dengan maskapai Air Canada. Sementara itu, first officer-nya bernama E. Michael Lang, berusia 31 tahun, dan ketika insiden terjadi, beliau telah mengumpulkan 6.434 total jam terbang. Beliau bergabung dengan maskapai Air Canada di tahun 1974. Dan ini adalah kisah mengenai insiden penerbangan Air Canada 680. Pada tanggal 17 September 1979, Air Canada dengan nomor penerbangan 680 menggunakan pesawat DC-9 terjadwal terbang dengan rute Boston menuju ke Yarmouth, Nova Scotia, Kanada. Pesawat DC-9 itu meninggalkan Bandara Internasional Logan pada pukul 12:12 siang waktu setempat. Di dalam pesawat terdapat total 45 orang yang terdiri dari 40 orang penumpang dan 5 orang kru. Penerbangan 680 adalah penerbangan singkat, sehingga penerbangan akan berada di ketinggian 25.000 kaki sesuai dengan rencana penerbangan yang telah ditentukan. Dan di penerbangan 680, first officer bertugas sebagai pilot penerbang. Ketika penerbangan 680 itu lepas landas di runway, semuanya nampak normal. Proses pendakian juga nampak normal. Namun ternyata beberapa saat sebelum pesawatnya tiba di ketinggian 25.000 kaki, sesuai dengan ketinggian yang seharusnya, tiba-tiba saja kedua pilot dan semua orang di dalam penerbangan itu dikagetkan dengan bunyi ledakan yang sangat keras disusul dengan berguncangnya pesawat DC-9 tersebut. Saat itu pilot menyadari bahwa pesawat tersebut mengalami dekompresi eksplosif. Setelah mendengar bunyi ledakan dan merasakan guncangan pesawat yang hebat, pilot mencoba untuk mengetahui apa yang terjadi dengan penerbangannya. Hal pertama yang dilakukan oleh mereka adalah langsung menggunakan masker oksigen. Setelah itu memeriksa komunikasi apakah bisa berjalan dengan lancar. Setelah itu yang dilakukan oleh Captain dan First Officer adalah memeriksa bagian belakang pesawat. Namun ketika kedua pilot itu melihat ke bagian belakang pesawat, pintu kokpit justru telah hilang. Dan dari ruang kokpit, kedua pilot ini bisa melihat bagian dari langit yang berwarna biru. Dengan kata lain, bagian belakang dari pesawat telah hilang. Mengetahui masalah di dalam penerbangannya, Captain langsung mengambil alih kendali dari pesawat itu. Sementara First Officer bertugas untuk berada di komunikasi radio. Saat itu First Officer langsung menghubungi Menara Kontrol Boston dan melaporkan untuk meminta emergency descent. First Officer juga melapor pada Menara Kontrol bahwa mereka sedang turun melewati ketinggian 23.000 kaki. Dengan cepat, Menara Kontrol merespon informasi dari First Officer penerbangan 680 dan memberikan instruksi agar pesawat itu berbelok ke kanan dan memberikan jalur lurus langsung menuju ke Boston. Saat itu memang kondisi pesawat masih bisa dikendalikan oleh pilot, tapi pilot masih harus memastikan apa yang terjadi pada penerbangannya dan apa saja kerusakan yang dialami setelah terjadinya dekompresi eksplosif. Saat Captain mencoba untuk memeriksa kondisi pesawatnya, First Officer mencoba untuk memastikan kondisi penumpang. Namun saat itu dilaporkan oleh pramugari seluruh penumpang aman. Hanya saja seorang pramugari ini mengalami luka di kepalanya karena benturan. Ketika penerbangan 680 ini terus turun, kemudian di saat itulah First Officer memberikan informasi lebih lengkap kepada Menara Kontrol Boston bahwa pesawatnya baru saja mengalami dekompresi eksplosif. Yang diminta oleh First Officer dan Captain penerbangan 680 adalah agar pesawatnya bisa turun ke ketinggian 9.000 kaki. Saat itu, diyakini dua pilot sadar betul bahwa mereka harus membawa pesawatnya segera turun ke ketinggian yang aman agar semua orang di dalam pesawat bisa bernafas dengan normal. Namun sayangnya pada saat itu Menara Kontrol Boston hanya mengizinkan
mengizinkan pesawat untuk turun sampai ke ketinggian 10.000 kaki. Kepanikan terjadi di kabin penumpang. Bagaimana tidak? Suara mendesis yang sangat kencang terdengar. Bahkan angin dari bagian belakang pesawat ini terus mendera para penumpang. Kembali ke ruang kokpit, First Officer kembali melaporkan kondisi penerbangan di mana ia menyatakan sepertinya hidrolik tidak mengalami kerusakan karena Captain masih bisa mengendalikan penerbangan itu. Pada saat perjalanan kembali ke Boston, yang diminta oleh First Officer adalah layanan kedaruratan di runway tempat nantinya pesawat DC-9 milik 680 itu akan mendarat. Tapi kemudian permintaannya ini dibatalkan dan diganti dengan permintaan baru di mana First Officer meminta runway terdekat untuk pendaratan pesawat DC-9. Menara kontrol Boston memberikan runway 33L untuk pendaratan Air Canada 680. Lalu kemudian First Officer juga meminta kepada menara kontrol untuk mempersiapkan peralatan darurat di runway 33L. Saat itu keputusan Captain untuk kembali ke Bandara Internasional Logan diduga adalah karena bandara itu merupakan bandara yang terdekat dan kemudian Bandara Boston atau Bandara Internasional Logan ini adalah bandara yang cocok untuk pendaratan darurat dari pesawat DC-9. Namun di saat penerbangan kembali menuju ke Bandara Internasional Logan, saat itu pilot baru mengetahui salah satu mesin di pesawatnya ini mengalami kerusakan. Selain masalah mesin, pesawat juga mengalami kerusakan struktural. Jarak penerbangan Air Canada 680 semakin dekat dengan bandara. Saat itu izin untuk turun ke ketinggian 4.000 kaki diberikan oleh menara kontrol. Dengan sangat hati-hati pilot mencoba untuk menurunkan ketinggian pesawat karena sampai saat itu kedua pilot diyakini tidak terlalu mengetahui apa yang terjadi dengan pesawatnya. Petugas menara kontrol Boston hanya bisa berharap agar tidak ada lagi kerusakan kontrol pada penerbangan 680. Nah, karena petugas menara kontrol khawatir dengan masalah kontrol pada penerbangan 680, maka mereka mencoba untuk menanyakan lagi kepada pilot apakah ada masalah kontrol lain di dalam penerbangannya, tapi kedua pilot menjawab negatif. Sampai saat itu menara kontrol cukup tenang mendengar informasi dari pilot. Meskipun penerbangan 680 telah diizinkan turun ke 4.000 kaki, tapi ternyata pilotnya tetap menjaga agar ketinggian pesawat sedikit lebih tinggi. Saat itu pilot memang berjaga-jaga seandainya ada sesuatu yang tidak beres di dalam penerbangan 680 karena pesawatnya dalam kondisi darurat. Yang dilakukan oleh Captain ketika pesawatnya semakin dekat dengan bandara adalah langsung mengatur flaps dan juga menurunkan roda pendaratan. Hal itu dilakukan untuk mengurangi ketinggian dan juga kecepatan pesawat. Hal itu dipikirkan oleh pilot daripada ia mengotak-ngatik throttle. Bisa saja sesuatu hal yang buruk terjadi. Setelah segala upaya dilakukan oleh kedua pilot, akhirnya penerbangan Air Canada 680 mendarat di runway 33L pada pukul 12:50 siang waktu setempat. Ketika pesawat itu mendarat, kemudian layanan kedaruratan langsung menyusul pesawat DC-9 itu yang baru saja melakukan pendaratan darurat dan evakuasi penumpang langsung dilakukan. Akibat dari insiden tersebut dinyatakan bahwa semua penumpang selamat, satu orang mengalami cedera. Karena banyak pihak yang menyebutkan pilot telah melakukan hal yang luar biasa di mana pilot membawa pesawat rusak itu untuk mendarat dengan aman dan para penumpangnya selamat. Beberapa jam setelah insiden terjadi, NTSB tiba di lokasi pendaratan darurat DC-9. Mereka segera melakukan penyelidikan. Hal pertama yang dilakukan oleh tim investigasi adalah melihat dengan jelas apa yang terjadi pada pesawat DC-9. Tim investigasi melihat ada beberapa bagian dari belakang pesawat yang mengalami kerusakan. Namun, rudder dan vertical stabilizer dinyatakan tidak rusak. Nah, penyelidikan lebih lanjut membuktikan bahwa pada saat terjadinya dekompresi eksplosif, kabel-kabel yang terhubung dengan kontrol pesawat itu tidak putus tapi memang longgar. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat penerbangan 680 bisa mendarat dengan aman di bandara. Namun yang luar biasa menurut tim investigasi, ketika terjadinya ledakan di dalam penerbangan, ada beberapa barang yang harusnya ditempatkan di bagian belakang pesawat telah hilang tersedot, namun tidak ada satu penumpang pun yang tersedot keluar pesawat ketika itu. Ketika penyelidikan lebih lanjut dilakukan oleh NTSB, mereka mencoba untuk memeriksa rear pressure bulkhead atau bagian
penutup belakang pesawat untuk menjaga tekanan di dalam pesawat. Rear pressure bulkhead itu kemudian dibawa ke Washington untuk diselidiki. Ketika tim investigasi melakukan penyelidikan, mereka dengan sangat mudahnya dapat melihat adanya keretakan di bagian tersebut sepanjang 0,03 inci. Retakan itu ditemukan di dekat lubang paku keling. Tim investigasi mempelajari retakan pesawat lebih jauh. Tim investigasi menemukan fakta bahwa retakan itu telah terbentuk lebih dari 3.000 siklus. Dengan kata lain, selama 3.000 penerbangan terakhir pesawat itu sudah cacat. Tim investigasi berkesimpulan bahwa cacatnya penerbangan tersebut dikarenakan kelelahan logam. Ketika tim investigasi melakukan penyelidikan terhadap data perawatan pesawat, mereka menemukan bahwa di tanggal 5 Mei tahun 1979 atau hanya beberapa bulan sebelum kecelakaan, bagian rear pressure bulkhead itu juga diperiksa dengan menggunakan X-ray dan dapat diyakini ketika pemeriksaan itu seharusnya retakan sudah terlihat, tapi anehnya di dalam laporannya tidak dicantumkan. Nah, maka kemudian tim investigasi menyelidiki lebih jauh lagi apakah keretakan ini dikarenakan perawatan yang salah atau memang terjadi dari pabrikan pesawat. Nah, hal yang mengejutkan justru diterima oleh tim investigasi ketika mereka mengetahui bahwa sebenarnya ada 33 pesawat DC-9 lain atau milik maskapai lain yang memiliki masalah yang sama. Sedikit beruntung menurut tim investigasi ketika mereka menemukan insiden pada penerbangan Air Canada 680. Meskipun pesawatnya mengalami insiden tapi penumpangnya selamat, dan karena insiden itulah akhirnya diketahui ada 33 pesawat DC-9 lain yang mengalami hal yang sama. Karena sebenarnya seandainya penerbangan Air Canada 680 tidak mengalami insiden karena keretakan di bagian belakang pesawat ini, mungkin insiden lain terjadi pada penerbangan maskapai lain dan mungkin bisa berakibat lebih buruk. Untuk mencegah hal seperti itu kembali terulang, maka pihak maskapai dan juga FAA berusaha untuk mengadakan inspeksi agar dapat memastikan retakan-retakan tidak muncul, dan kalaupun muncul dapat diketahui lebih awal. FAA bekerja sama dengan pabrikan pesawat juga membuat terobosan baru, yaitu cara perawatan baru bagi pesawat DC-9 agar hal serupa tidak kembali terulang. Nah, masih ingat tadi di awal aku membahas ada kaitannya antara insiden penerbangan Air Canada 680 dengan tragedi penerbangan Air Canada 797. Nah, pesawat yang mengalami dekompresi eksplosif pada penerbangan 680 ini setelah insiden terjadi diperbaiki dan digunakan dalam penerbangan Air Canada 797. Pesawat dengan nomor ekor CFTLU inilah yang kemudian digunakan pada penerbangan di tanggal 2 Juni 1983, di mana pesawat DC-9 yang sedang digunakan tiba-tiba saja meledak di bandara dan menewaskan 23 orang di dalamnya. Namun seperti yang kita ketahui bahwa sumber dari api di penerbangan tersebut tidak pernah terungkap. Nah, Delvers, itulah informasi singkat dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai insiden penerbangan Air Canada 680. Semoga informasi ini menambah wawasan kita dan menjadi pelajaran penting bagi dunia penerbangan. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, ditonton terus video Tamara Delv, dan sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dan ini adalah kisah mengenai insiden penerbangan Air Canada. Saat Kapten melakukan pemeriksaan pada pesawatnya, First Officer mencoba untuk melihat situasi Saat Kapten mencoba untuk memeriksa kondisi pesawatnya, First Officer langsung mendera, bertiup, mendera. Enggak, itu masa bertiup gitu. Kekurangan atau nggak tahu. Ntar dulu, jangan gitu-gitu.